أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah. Salam dan salawat kepadamu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang insyaallah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita pelajari mata pelajaran Al-Muhadharah beberapa pertemuan lamanya, tibalah saatnya kita mempelajari mata pelajaran yang juga bergandengan dengan Al-Muhadharah ini, yaitu pelajaran Al-Mahfuzat. Apa definisi Al-Mahfuzat? Dan yang kedua, mengapa materi Al-Muhadharah digandengkan dengan materi Al-Mahfuzat? Dan yang ketiga, apa contoh-contoh Al-Mahfuzat? Ya, ada 3 poin yang kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, Al-Mahfuzat secara bahasa, secara ontologi berasal dari 3 huruf. Ha, fa, dan dha. Itu artinya menjaga, memelihara. Makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran dikatakan hafid. Karena dia hafal. Orang-orang yang hafal dikatakan dia jaga Al-Quran di sininya. Baik di otaknya, pikirannya, maupun di hatinya dan tingkah lakunya. Itulah para hafid. Makanya ada pelajaran tahfidz, hafalan. Secara bahasa, yang dimaksud mahfuzat ada banyak. Yang dihafal, mahfuzat artinya sesuatu yang dihafal, dipelihara, dijaga. Kalau kita memelihara ayam, secara bahasa itu adalah mahfuzat. Kita pelihara hafal kita, itu secara bahasa mahfuzat. Kita pelihara hafalan kita, itu tetapi itu secara bahasa. Tetapi yang dimaksud dengan secara istilah al-mahfuzat adalah kata hikmah, peribahasa, kata bijak yang disampaikan para ulama-ulama kita tentang makna-makna kehidupan. Baik itu bersumber dari Al-Quran, hadis, atau dari pikiran dan berdasarkan pengalaman dari ulama tersebut. Ya. Itu namanya kata-kata bijak atau perkataan-perkataan dari orang tua kita yang sangat bijak dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, itu pertama definisi al-muhadharah. Mengapa mengisi definisi al-mahfuzat? Mengapa al-muhadharah ini istilahnya dinikahkan, digandengkan dengan al-mahfuzat? Karena salah satu materi dari Al-Muhadharah itu adalah berisi tentang kata-kata hikmah atau pendapat-pendapat dari ulama tentang makna kehidupan ini. Seorang dai bukan hanya berceramah tentang Al-Quran, menyebutkan hadis, tapi terkadang seorang dai butuh kata-kata bijak untuk menggugah hati seseorang. Ya, menggugah hati seseorang. Ya. Kalau Al-Quran cukup berkata, birrul walidain, wa qada rabbuka alla ta'budu. Allah menetapkan untuk engkau tidak menyembah kecuali Allah. Kemudian, wa bil walidaini ihsana. Engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadisnya juga, kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah? Ummuka, kepada ibumu 3 kali, barulah kepada ayahmu. Itu ayat dan hadisnya, kepada berbakti kepada orang tua. Tapi di antara kata-kata bijak ada ulama kita. Di antara mereka ada yang berkata, kepada orang lain saja saya tidak berhak marah kepadanya, apalagi kepada orang tua saya yang membesarkanku, yang memeliharaku, yang membiayaiku. Nah, ini juga kata-kata bijak, kata-kata hikmah yang perlu kita betul tahu. Kepada orang lain kita tidak berhak marah. Kenapa?
bukan kita atur ke, bukan kita nafkahi, bukan kita kasih uang, ya, bukan kita biayai. Kenapa kita mau marah sama orang? Itu adalah ciptaan Allah. Ada orang tuanya, kan? Kemudian, kalau kita marah orang tua, lebih-lebih tidak pantas kita marah orang tua. Kenapa? Dia yang melihara kita. Ibu yang mengandung kita, menyusui kita, menjaga kita, dan sebagainya. Betul pula ayah yang juga menafkahi kita, banting tulang demi kita. Sehingga dikatakan, kepada orang lain aku tidak berhak marah. Apalagi, nah ini kata-kata apalagi, kepada orang tua saya yang telah membesarkanku. Nah itu semacam kata-kata hikmah, ya kata hikmah. Jadi itu bisa menjadi term, materi tentang khutbah, ceramah kita sisipkan, ya. Jadi ceramah khutbah bukan hanya semacam ayat-ayat hadis, tidak. Bisa kita sisipkan hal-hal yang bersifat al-muhadarah, ya itu ya. Oke, yang ketiga contohnya, contohnya ya, itu tadi contoh-contohnya, atau yang dalam bahasa Arab biasa kita dengar, manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Itu kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan. Ketika masih ditoeng-toeng, buayan namanya, hingga dikuburkan sampai kita sudah memiliki liang lahat sendiri. Berarti dari lahir sampai meninggal. Gitu. Oke. Jadi itu beberapa contoh dari al-muhadarah. Ya. Saya ingin Anda semua mengirimkan catatan Anda tentang 3 poin. Yang pertama, definisi singkat tentang al-mahfuzat. Yang kedua, apa hubungan al-muhadarah dengan al-mahfuzat secara singkat yang Anda pahami, tahu sepanjang-panjang ya. Dan yang ketiga, berikanlah contoh al-mahfuzat. Ya. Satu contoh mahfuzat berbahasa Arab, satu bahasa Indonesia, dan satu bahasa Inggris. Coba ya. Saya tantang Anda, berikan challenge ya. Tapi kalau saya sebutkan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jangan dikatakan manjaddanya itu bahasa Arab, artinya itu bahasa Indonesia. Tidak. Beda ya. Saya berikan contoh. Bahasa Arabnya itu manjadda wajada. Oke. Kemudian bahasa Indonesianya misalkan banyak. Itu terjemahkan dulu barang siapa. Oke. Bahasa Indonesia itu diantaranya bisa kita ambil rajin, pangkal, pandai. Bisa begitu kan? Hemat, pangkal, kaya. Itu semacam al-mahfuzat kearifan lokal di Indonesia. Begitu pula bahasa Inggris. Ada challenge ya. Ada 3 ya. Ada tiga contohnya. Dan ada 3 poin secara umum. Pengertian mahfuzat. Yang kedua, hubungan al-mahfuzat dengan al-muhadarah. Dan yang ketiga, apa tadi? Contoh al-mahfuzat masing-masing satu bahasa Arab yang dikenal oleh orang Arab, satu Indonesia, tanah air kita, apalagi baru-baru ini Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Selamat bagi kita bangsa Indonesia. Oke, kemudian yang ketiga bahasa Inggris. Siapa tahu di antara Anda semua ini dijodohkan atau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuliah di luar negeri, atau tadi dijodohkan dengan orang Inggris, bule atau istri Anda bule atau apa kan? Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih video teaching yang singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.